Di bagian yang ketiga, kita akan membahas menyimpan dataset, kemudian do file, dan juga stata output. Nah, untuk menyimpan dataset itu, ya pertama pasti harus dibuka dulu sih filenya. Misalnya, sebentar, sekalian dibuka do filenya aja. Oh ya, ini jadi do filenya ya. Nah, sekarang coba kita praktekin. Tadi kan working directory udah dijelasin ya, kayak gini. Jadi ini ada di folder dataset yang ada di dalam folder ini juga yang ada di dalam desktop. Itu ya, kita langsung ke sini aja. Nah, ini udah kebuka ya. Belum, datasetnya belum kebuka. Klik yang ini baru kebuka datasetnya. Jadi ini datanya ya. Kita hapus lagi. Nah, kalau misalnya mau menyimpan itu pakainya yang ini, file save. Itu kalau misalnya mau mereplace, jadi ya sama aja sih kayak di Word gitu. Berarti datasetnya itu diubah, tapi kalau misalnya mau menyimpan sebagai dataset yang baru itu save as ya. Sebenarnya itu fungsi dasarnya. Nah, tentunya itu biasanya nyimpen itu kalau misalnya datasetnya itu sudah diedit-edit ya, mau di drop filenya atau di ya apapun itulah yang kita lakukan di sini. Cuma kalau saya itu biasanya nggak pernah seperti yang saya tulis di ini sih, biasanya saya nggak pernah menyimpan dataset yang pakai yang pakai save itu. Save itu sama dengan replace ya. Kalau save itu ya tinggal di save aja nama filenya apa, tapi kalau misalnya di replace berarti file yang tadi hilang, yang sebelumnya, terus jadinya file baru gitu. Tapi kalau misalnya replace berarti yang file lamanya itu kan udah nggak ada ya. Nah, saya biasanya nggak pakai itu karena takutnya nanti kayak merubah dataset awal aja sih. Nah, biasanya itu kalaupun misalnya kita ngedit, ngedrop variabel atau ngedrop observasi, rename variabel, dan pokoknya semua perintah-perintah yang kita lakukan di situ untuk mengatur data ya, termasuk cleaning dan lain sebagainya, itu biasanya saya nggak menyimpan nggak disimpan filenya itu. Jadi perintahnya itu cukup diketik di dalam do filenya. Ini contohnya, ini kan ya. Jadi semua perintahnya itu diketik aja di sini gitu. Nanti kalau misalnya selesai, udah langsung aja ditutup ya. Atau di clear dulu, terus kemudian statanya di close juga bisa gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau analisis lagi atau ngelanjutin ya tinggal dibuka ininya, terus buka lagi deh ininya, kayak mulai dari awal gitu. Oke, jadi itu ya terkait sama nyimpen data. Lalu ada juga yang namanya log file. Jadi log file itu merupakan itu salah satu file juga yang biasa dibuka di Stata, yang ekstensinya itu log. Nah, contohnya kayak gini. Ini ekstensinya log gitu di sini. Nah, jadi ya yang sejauh ini bakalan kita pakai itu yang ekstensinya .dta itu berarti data ya, dataset yang kayak ini nih. Nah, ini tuh yang data, terus kemudian ada yang do file ini. Itu berarti data yang bukan data sih maksudnya. Sebentar, kok hilang ya? Nah, ini yang kayak gini ini yang ekstensinya .do. Lalu yang log file itu yang ini. Nah, kalau misalnya dibuka itu isinya ya kayak gini. Ini sama kan. Oke, ya udah. Di sini ini harusnya judulnya ini aja deh, disamain ya, saya ganti deh. Rak 8, coba ini kita clear dulu. Oke. Nah, kita mulai dari awal lagi ya. Tinggal diklik aja kayak gini, cepet banget. Nah, do file itu kalau misalnya kita mau mengeksekusi satu perintah ya cukup aja di blok. Ngebloknya sih bebas sih, mau segini, mau satu baris juga boleh. Lalu klik yang ini,
Kalau misalnya kita nggak milih nggak ngeblok perintah, cuma kayak gini aja terus di klik ini, itu nanti akan yang dieksekusi itu semua perintah yang ada di sini, yang warnanya hitam gitu. Oke, jadi log file itu intinya ya kayak cuma ini sih, apa yang ada di dalam results itu terdokumentasi di situ. Sorry backgroundnya. Terus kemudian ini kenapa di sini saya pakai replace itu maksudnya kan kalau misalnya gini ya, anggap aja tadi kita udah sampai sini yang anggap mengeksekusi perintahnya, terus misalnya kita mengeksekusi semua perintah di sini, berubah ya, mana tadi, nah ini itu kan jadinya kayak gini kan resultnya. Nah kalau misalnya kita mau buka log filenya, ini mana sih log filenya, oh ini graph 8 log. Nah itu kan jadi kayak gini kan, jadi sama persis dengan yang ada di results. Nah tapi kalau misalnya kita clear ya, clear itu kan dihapus. Nah berarti kan begini, buka lagi do filenya. Kan kalau misalnya mau manggil data harus diklik itu dulu kan. Ini kan datanya udah nggak ada nih. Udah, ya karena udah di close, udah di clear. Nah kalau misalnya mau manggil lagi kan klik ini lagi kan. Nah itu coba kita lihat log filenya. Log filenya pasti ya tinggal kayak gini karena yang sebelumnya yang tadi panjang itu udah di itu apa sih, kita clear, terus kemudian pas ngebuka do filenya itu pakai ada tulisan ini apa sih namanya, replace text. Jadi yang sebelumnya udah digantiin gitu. Oke, nah itu nanti paham sendiri sih, sorry kalau penjelasannya kurang jelas. Oke, sekarang ini kalau misalnya working directory ini namanya working directory ya, sudah di set dari awal, kita membuka datasetnya tinggal perlu klik ini. Nah, boleh pakai ini, boleh langsung diketik di sini ya. Jadi intinya kalau misalnya saya pakai komen yang di sini itu juga bisa juga diketikin di sini. Bebas sih. Nah, ini tinggal klik aja yang use praktikum 8, itu pasti akan kepanggil. Karena file ini juga ada di dalam file yang sama dengan ini. Tuh coba dibuka, nah ini kan udah kebuka sendiri. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ini, oke, jadi kita materinya, oh iya, sorry, menjelaskan yang ini ya, huruf-huruf do file-nya belum. Ini, seperti ini kayak cuma ngejelasin di modul sih, biar lebih itu lagi. Nah, jadi di do file itu, kalau misalnya yang termasuk komen, itu warnanya hitam ya. Nulisnya kayak gini. Jadi ini kalau misalnya ini mau di copy di bagian sini juga bisa. Sama aja sih, cuma beda tempat. Terus kemudian kalau yang hijau, nah untuk bisa dapat tulisan yang warna hijau itu di awal itu harus ditandain dengan bisa tanda kayak bintang atau juga garis kayak gini. Tapi garisnya minimal 2. Boleh lebih sih kayak gini, tulis terus boleh. Minimal 2. Kalau 1 itu masih terhitung komen. Kayak gitu. Terus ya ini sih yang hitam itu komen, yang biru bukan. Nah, biasanya kalau untuk do file, kalau saya sendiri ya, di atas itu dikasih kayak judul, misalnya ini kayak praktikum. Lalu kemudian apa sih tujuannya? Kalau analisis data biasanya juga ditulis tujuannya apa gitu. Terus kemudian datasetnya apa, log filenya apa, do filenya apa. Nah, untuk mempermudah biasanya saya kasih namanya sama antara dataset, log file sama do filenya, biar nggak kelupaan aja. Lalu untuk komen di sini ada yang ya sebenarnya umumnya warna hitam, cuma kadang untuk yang kayak gini, ini kayak label gitu, warnanya ya merah gitu. Ini harus ada pakai tanda kutipnya. Ini nanti kita pelajari di part yang berikutnya ya. Di yang perintah dasar itu, nah untuk yang log file itu sebenarnya ada beberapa perintah kayak log off atau log on atau log close. Nah itu
ya bisa sih dipakai itu ya. Saya sendiri jarang pakai sih, kadang ya cuma pakai yang kayak gini aja di atas, cuma dipakai ketika memulai aja sih. Ya kayaknya itu aja ya untuk menyimpan data dan seterusnya ya. Kalau biasanya kan misalnya di analisis tuh kita masukin perintah ini, atau mungkin mengedrop variabel drop if misalnya kita mau ngedrop variabel yang ada missingnya ya, misalnya education itu kan ada yang missing. Biasanya kalau lagi cleaning kan kita ngedrop variabel yang missing kayak gini kan. Nah ini ada yang di delete ya, banyak banget tuh. Oh sorry, drop if education itu ya. Kalau ini kan berarti ke delete semua Kak, karena ternyata saya mendelete yang ada variabel education-nya. Salah perintah, harusnya tadi tuh gini. Sama dengan 0 kayak gini sih tadi harusnya. Tapi ya udah. Ini datanya nggak saya save ya, karena ini ngilangin semua data. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nge-save ya ini, diklik ini kalau mau replace, save as kalau mau menge-save dataset yang baru. Kayaknya cukup aja untuk yang do file dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman, kalau yang tadi do file yang saya kasih contoh di sini kan sederhana ya, karena kita praktikum di sini emang cuma belajar perintah dasar. Tapi ini saya kasih lihat untuk do file, analisis data yang lain yang agak banyak tuh. Nah ini kayak jadi apapun analisis kita itu sebaiknya simpannya di do file gitu, jadi biar nggak kelupaan. Atau mungkin biasanya di awal itu kalau mau cleaning data, mengkategorikan dan lain-lain, itu kan enaknya kayak diketik dulu gitu kan, didokumentasikan, jadi biar ingat. Jadi kemarin variabel yang di rename itu apa sih, atau yang buat variabel baru kemarin pakai rumus yang seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, akan lebih enak kalau didokumentasikan kayak gini. Nah ini juga bisa kayak buat ini sih, diatur sendiri nih kalau misalnya mau ini apa sih namanya, collapse, biar nggak kelihatan gitu, biar nggak panjang-panjang, itu juga bisa sih. Caranya itu gampang. Kalau yang di atas berarti tinggal kayak gini, terus nanti batas bawahnya tinggal kurung tutup. Nah itu udah bisa gini. Oke, nah biasanya kayak tujuannya rumus ini tuh apa, kayak gitu-gitu sih. Kayaknya udah ya untuk yang